ya, dan kemudian Pak Natsir tidak melanjutkan, ya, tidak mau bahkan ya melanjutkan kuliah di sekolah tinggi hukum, ya, Recht Hogeschool yang di Jakarta, dan juga atau sekolah ekonomi yang di Rotterdam. Pak Natsir memilih untuk langsung terjun, ya, ke tengah masyarakat, terjun sebagai guru, ya, menulis satu buku, Marilah Sholat. Saya belum lama menemani seorang selebriti namanya Arie Untung yang datang ke Dewan Dakwah, dan kami ajak mengunjungi perpustakaan Dewan Dakwah di lantai 7. Ya, yang belum ke sana itu harus ke sana karena di lantai 7 itu banyak khazanah yang luar biasa. Saya tanya ketua perpustakaan Abdul Qadir, ada satu ruangan khusus tentang foto-foto, dokumentasi, buku-buku Pak Natsir. Ada satu ruangan khusus juga tentang koleksi pribadinya Profesor H.M. Rashidi, ya. Jadi di situ masih saya tanya, ada nggak ini aslinya, ya, buku yang ditulis Pak Natsir dalam bahasa Belanda. Itu yang dikagumi Bung Karno. Ya, Pak Natsir itu menulis buku pertamanya itu dalam bahasa Belanda. Ya, jadi Marilah Sholat judulnya. Jadi itu yang dikagumi oleh Bung Karno. Jadi artinya kita lihat, ya, memang tokoh-tokoh kita dulu, ya, mereka punya budaya ilmu yang sangat tinggi. Ya, itu yang kenapa Syahrir, ya, saya membaca sejarah lagi gitu, ya, saya baru tahu lagi bagaimana peranan Syahrir, H.M. Rashidi, Abdul Qahar Muzakir yang waktu itu usianya masih 20-an tahun itu, ya, itu melobi, gitu ya, melobi pemerintah Mesir untuk mengakui Indonesia. Itu luar biasa, ya, sampai ternyata Sultan Syahrir itu juga kawin di Mesir juga. Waktu lobi-lobi itu kawin di Mesir juga, dan yang mengusahakan kawinnya itu Pak Rashidi, yang ngatur. Nah, itu jadi ini tradisi yang harus kita hidupkan, ya. Menurut saya makanya minta betul, ya, bagaimana para santri, para mahasiswa ini memiliki budaya ilmu yang sangat tinggi, ya, harus mencintai ilmu, ya, dan itulah yang selama ini telah dijalani, ya, proses pendidikan dari Azam, ya, IMAT atau Fatih Madini ini dari At-Taqwa College, ya, kemudian tradisi itu berlanjut di STID Muhammad Natsir. Ya, saya selalu pesankan bahwa sudah fokus ke ilmu, ya, niat ikhlas mencari ilmu, ya, sungguh-sungguh mencari ilmu supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi itulah dulu yang dilakukan, ya, oleh para ulama kita, para tokoh-tokoh Dewan Dakwah, pendiri Dewan Dakwah. Nah, mudah-mudahan dengan lahirnya dua buku ini, terbitnya dua buku ini, ya, itu mendorong, insya Allah ada dua buku lagi yang ditulis oleh mahasiswa STD Muhammad Natsir yang satu sudah selesai layout, ya, mudah-mudahan sebentar lagi juga dicetak. Nah, satu lagi masih editing naskah. Ya, jadi ini tradisi ini kita coba hidupkan, ya. Jadi ini tentu bagi nanti Rektor STID Dr. Dwi Budiman mudah-mudahan bisa menjelaskan. Ya, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman di Dewan Dakwah, ya, terutama Pak Dr. Dwi Budiman sebagai Rektor STID ini, bahwa kampus kita adalah kampus terbaik, ya, karena kampus kita lulusannya 100% menjadi dai. Jadi dalam perjalanan saya ke berbagai wilayah, ya, daerah di Indonesia selama setahun terakhir ini, ya, dari Aceh, Bengkulu, ya, kemudian Makassar, seluruh Jawa, ya, dan hampir seluruh Sumatera juga, itu juga laporan wilayah karena tanggal 24 sampai 26 ini Dewan Dakwah di Padang akan menjalankan program Rakornas, ya, rapat koordinasi nasional, dan sudah selama 5 hari yang lalu kita tiap malam mendengar laporan dari daerah-daerah, dari wilayah-wilayah seluruh Indonesia. Ternyata hampir semua laporan itu menyatakan manfaat, ya, yang luar biasa dari jasa dari para sarjana lulusan STID Muhammad Natsir yang terjun ke pelosok-pelosok, ya, menghidupkan daerah-daerah di situ, menghidupkan dakwah, menggerakkan roda dakwah itu dari
alumni STID Muhammad Natsir. Ya. Dan alhamdulillah kita juga telah dikaruniai Allah dengan kampus yang bukan cukup megah, menurut sangat megah. Ya. Nah ini yang baru 2 hari yang lalu ya kita ditinggal oleh senior kita, guru kita, Ustadz Suhada Fahri. Ya, Ustadz Suhada di masa beliau itulah Dewan Dakwah mendapat bantuan puluhan miliar dari Prince Sultan, dan salah satunya adalah bangunan kampus STID Muhammad Natsir yang waktu itu diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kampus STID Muhammad Natsir yang di Bekasi. Ya, jadi kalau Bekasi itu kampus kampus pusatnya, ya, kampus pusat STID, karena secara korporatize ya sekarang ini STID Muhammad Natsir ikut Jawa Barat ya, tapi kampus utamanya di Kramat Raya 45. Jadi kampus pusatnya di Tambun, kampus utamanya di Kramat Raya 45, dan ada kampus putri khusus di Cipayung. Ya, insya Allah cukup memadai. Ya. Sekilas saya dapat penjelasan dari Rektor STID bahwa mahasiswa STID Muhammad Natsir ya sekarang ini ada 885 ya. Nah 10 itu dari kelas khusus, kelas jurnalis profesional yang sekarang Fatih Madini dengan Azam di situ, dengan Zikri juga ya MC tadi dengan teman-temannya. Nah di sini mudah-mudahan kita bisa melanjutkan ya karya-karya penting ke depan, melahirkan mujahid-mujahid dakwah. Karena bagi kita ya menjadi pejuang, menjadi muslim ya, intelektual, profesional pejuang itu adalah hal yang utama. Nah inilah tadi saya katakan makanya momentum ini bersejarah, terutama bagi Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir yang selama ini telah meluluskan wisuda terakhir itu 711 semuanya. Ya. Yang sudah dai-dai yang dikirim itu ada 711. Nah itu ya, jadi saya sekedar membuka, mudah-mudahan acara ini bermanfaat ya, dan terima kasih kepada para hadirin yang telah meluangkan waktu yang sangat berharga untuk menghadiri acara peluncuran ya dan diskusi buku pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Adian Husaini atas sambutannya pada acara sore hari ini. Acara selanjutnya yaitu overview buku. Yang pertama dari Saudara Azam Habibullah dengan judul Kritik Terhadap Netralitas Ilmu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, saya izin share screen. Sudah terlihat, Rifik? Sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan diri hadir pada sore hari ini. Pada sore hari ini insya Allah saya akan sedikit berbagi ya tentang overview buku saya yang berjudul Kritik Terhadap Konsep Netralitas Ilmu. Nah sebelum itu saya berkenalan dulu, nama saya Azam Habibullah. Saya sebelumnya adalah delegasi Indonesia untuk CI Conference di Amerika, Austria, dan Turki. Dan juga alhamdulillah saya dapat kesempatan menjadi 9 anak muda pembaharu di Asoka Young Changemaker tahun 2021. Dan buku yang Bapak Ibu hari ini dengarkan ya penjelasannya adalah buku kelima saya. Alhamdulillah saya sudah menulis 5 buku. Ini yang ada di tangan saya ada buku yang kelima. Buku yang kelima insya Allah yang akan disampaikan hari ini. Ini nggak kelihatan. Sebentar. Ini bisa di... Oke, sebentar.
Nah, ini yang buku yang kelima, ini yang buku yang keempat, Hikmah Sejarah juga yang ini, dan selanjutnya ada yang buku yang ketiga yang ini, Anak Muda Hebat Indonesia. Itu ada beberapa buku yang non fiksi, selebihnya adalah buku fiksi. Jadi selain nulis yang non fiksi, saya juga nulis yang fiksi berupa novel. Nah, itu tentang buku. Dan saya juga adalah alumni Atako College Depok, dan juga sekarang aktif alhamdulillah menjadi mahasiswa jurnalistik di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Nah, mungkin pertanyaan yang bisa terbersit ya di kepala teman-teman ketika mendengar saya menulis buku ini adalah mengapa menulis buku ini. Nah, buku ini sekiranya bisa dikatakan adalah satu hasil dari satu perenungan dan pembelajaran yang saya alami banyak kan ya di Atako College, di ATKO, di mana di ATKO kami diberikan banyak mata kuliah penting yang berkaitan dengan ya Islamic Science dan segala macam gitu. Dan salah satu topiknya adalah tentang netralitas ilmu ini yang membuat saya tertarik. Nah, netralitas ilmu sebagai satu konsep merupakan satu konsep filsafat yang maknanya adalah membiarkan atau menjadikan ilmu itu sebagai suatu yang netral atau suatu yang tidak condong ke kanan ataupun ke kiri, yaitu bebas, ilmu bebas dari intervensi. Nah, konsep ini itu muncul dari anggapan bahwa ilmu itu punya kekuatan sendiri dan dia berdiri sendiri secara independen gitu. Nah, bagaimana contohnya sampai bisa terjadi atau muncul konsep ini? Misalnya begini, konsep ini kadang-kala muncul di benak kita. Sama contohnya gini, kayak COVID-19 gitu ya. COVID-19, ketika ada COVID-19, ada banyak isu-isu tentang COVID-19, banyak yang beranggapan, kalau kita bicara tentang COVID-19, itu netral, ilmu-ilmu tentang virus, ilmu-ilmu tentang obat-obatan itu netral. Kenapa? Karena semua orang juga bisa kena, gitu. Baik itu agamanya, bagi dia beragama maupun tidak beragama. Artinya ilmu itu netral, ilmu itu ya bebas dari nilai agama apapun, gitu. Nah, itu yang akhirnya membuat saya menjadi tergelitik untuk mengkaji hal ini. Gitu. Nah, ya. Apa itu netralisme? Jadi ilmu itu value free dan bebas dari otoritas yang dianggap subjektif. Apa itu yang dianggap subjektif? Yaitu adalah keyakinan, kepercayaan yang termasuk di dalamnya adalah agama, gitu. Nah, dalam buku ini saya mencoba untuk mengkompilasikan kritik-kritik terhadap netralitas ilmu ini. Yang pertama ya dari Barat sendiri. Nah, para ilmuwan-ilmuwan yang mengkritik tentang konsep ini itu selalu menuding konsep ini sebagai membuat ilmu itu sangat kering. Karena apa? Otonomi ilmu, ketika ilmu dijadikan sangat independen gitu, di luar dari subjek manusia, otonomi ilmu ini malah justru mengaburkan tujuan akhir dari ilmu itu sendiri. Yang kedua, orang-orang yang menolak tentang netralitas ilmu ini juga mengetengahkan tentang fenomena pembaratan terhadap ilmu. Salah satu contohnya yang saya berikan di slide. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya, dalam slide itu ada satu gambar yang saya ambil dari buku Types of Mankind. Nah, dalam buku ini para ilmuwan biologi, ilmuwan sosial gitu, ilmuwan sosiologi gitu, memberikan satu penjabaran bahwa tengkorak manusia itu ternyata punya tingkatan. Dan mohon maaf, tengkorak saudara kita yang kulit hitam itu berada hanya satu tingkat di atas simpanse. Nah, penelitian semacam ini itu kan sebagai satu contoh bagi kita bahwa ada niat tertentu, ada tujuan tertentu yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan yang mungkin sudah terpengaruh oleh jiwa barat dan sekulernya gitu, sehingga ada tujuan-tujuan supremasi kulit putih yang akhirnya membuat mereka melakukan penelitian-penelitian semacam ini. Ini salah satu contohnya tentang pembaratan tersebut.
Sehingga kita bisa lihat bahwa ilmu itu ya tidak netral, ilmu itu penuh dengan nilai-nilai, ya penuh dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Gitu. Nah, dalam buku ini saya juga berangkat. Jadi saya di sini saya kasih satu kritik dari barat untuk barat gitu ya, dan juga kritik Islam gitu. Nah, yang diwakili oleh seorang ilmuwan muslim, guru Sa'adian, guru kita bersama, yaitu Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Kata beliau dalam bukunya Islam and Secularism, beliau bilang, "It seems to me important to emphasize that knowledge is not neutral and can indeed be infused with the nature and content which masquerades as knowledge." Masquerade itu artinya ya penyamaran. Jadi ilmu itu bisa masuki elemen-elemen konten-konten yang bisa disamarkan sehingga menjadi satu ilmu yang kita pelajari bersama-sama gitu. Itu kata Profesor Al-Atas. Nah, bagi kita di dalam perspektif Islam ya, ilmu itu pasti tidak netral. Kita tahu dalam surah Al-Alaq yang pasti kita hafal gitu ya, sama-sama kita hafal, kita disuruh untuk membaca. Membaca di sini bukan membaca sekedar membaca teks, tapi membaca alam, mengkaji alam, itu termasuk sebagai membaca. Nah, membaca di sini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca dengan nama Tuhan. Artinya apa? Ilmu adalah kombinasi fakta dan interpretasi. Kita tidak sekedar mengkaji fakta doang, tapi kita memasukkan interpretasi kita terhadap fakta tersebut yang dilandaskan oleh Islamic worldview kita. Nah, fakta tidak mungkin menjelaskan dirinya sendiri. Objek itu tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Makanya subjek sebagai kita seorang manusia harus memberikan interpretasi terhadapnya. Dan kita tidak muncul secara subjektif karena itu dilandaskan oleh agama kita, oleh kitab suci kita yang juga diajarkan oleh Rasul kita, Muhammad SAW. Nah, ilmu juga kata Prof. Altas, itu yang kita hadapi sekarang, ilmu modern, itu telah diformulasikan dan disebarkan dengan elemen-elemen barat. Yang pertama ada rasionalisme, dualisme, sekularisme, humanisme, dan ada juga drama dan tragedi. Gitu. Nah, kata Prof. Alatas, netralitas ilmu sebagai kedok, sebenarnya adalah kedok untuk meneruskan pembaratan. Karena apa? Jika dibilang ilmu itu bebas dari unsur-unsur agama, artinya memutuskan kaum muslimin daripada ilmu pengetahuan mengenai Islam. Gitu. Jadi bisa jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam, yang berkaitan dengan keyakinan kita, itu akan terdepak dari kategori ilmu. Selanjutnya, ilmu jika dia dilepaskan dari ikatan agama, maka yang dia masuk adalah yang bukan tidak disetujui oleh agama, yaitu unsur nilai-nilai serta konsep-konsep kebudayaan dan peradaban Barat ke dalam ilmu itu. Gitu. Nah, ya kurang lebih begitu deh yang bisa saya berikan tentang ya overview terkait buku saya ini. Jadi ya, mungkin sebagai kesimpulannya, jadi memang konsep netralitas ilmu adalah konsep yang memang diambil dari Barat dan memang dipergunakan Barat untuk memanipulasi kita, untuk menyembunyikan elemen-elemen tersebut, gitu, elemen-elemen Barat ke dalam ilmu tersebut. Sehingga yang patut kita tegakkan adalah, gitu, patut kita waspadai adalah bagaimana kita bisa menemukan elemen-elemen Barat itu, membuangnya dan memasukkan elemen-elemen Islam, nilai-nilai Islam ke dalamnya. Gitu. Makanya netralitas ilmu sebagai satu konsep atau ketidaknetralan ilmu sebagai satu konsep merupakan jalan pintu untuk melakukan Islamisasi. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah overview buku berjudul Solusi Kekacauan Ilmu yang ditulis oleh Saudara Fatih Madini. Kepada Saudara Fatih, waktu dan tempat dipersilahkan.
Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya baik, sebelum memperkenalkan, nama saya Fatih Madini. Saya mahasiswa STID Muhammad Natsir, jurusan fokus ke masalah jurnalistik, masalah wartawan. Insya Allah, sebagaimana Azam tadi, saya ingin menjelaskan sedikit, ya penjelasan singkat lah, secara umum seputar buku yang baru saya terbitkan. Tapi sebelum itu adalah buku ketiga saya. Yang pertama ini, buku pertamanya. Ini saya tulis waktu menduduki tingkat SMA di pondok. Kemudian buku kedua ini, Reformasi Pemikiran Pendidikan Kita tahun 2020. Dan buku ketiganya yang baru terbit dan yang akan saya overview. Solusi Kekacauan Ilmu tahun 2021. Jadi ini masih buku ketiga. Ya baik, untuk mempersingkat kata, langsung aja saya mulai. Tentang solusi kekacauan ilmu. Nah, sebelum itu ada baiknya ini kan sebetulnya buku saya ini penjabaran lebih lanjut seputar konsep budaya ilmu yang pernah ditulis oleh Prof. Muhammad Nurwan Daud dalam buku Budaya Ilmunya. Gitu. Nah, sebelum itu ada baiknya jika kita mengetahui definisi budaya ilmu yang dia sebutkan dalam bukunya. Ya kurang lebih seperti ini, dia bilang budaya ilmu antara lain bermaksud kewujudan satu keadaan yang setiap lapisan masyarakatnya melibatkan diri baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan keilmuan bagi setiap kesempatan. Budaya ilmu juga merujuk kepada kewujudan satu keadaan yang segala tindakan manusia baik terhadap individu nanti intinya dilaksanakan berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi asasnya semuanya ya berdasarkan ilmu. Kemudian dia juga bilang dalam budaya ilmu ini sebagai satu keutamaan tertinggi. Jadi ilmu dianggap sebagai satu keutamaan, ya intinya sebagai satu hal yang paling diutamakan lah. Gitu. Sehubungan dengan ini budaya tersebut akan memberi keutamaan, bantuan, kemudahan dan pengiktirafan yang tinggi kepada sesiapa atau institusi yang melibatkan diri mencari dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Nah, terus yang penting untuk diketahui, beliau ngomong di sini. Selain itu, budaya ilmu baik dalam diri pribadi atau masyarakat juga mempunyai ciri yang tidak mengiktiraf, maksudnya yang tidak mengenal sifat jahil, bebal, dan anti ilmu. Artinya, kalau kita telah dalam kalimat ini, beliau ini mengatakan bahwa budaya ilmu yang Islam kenal itu sama sekali artinya menolak, tidak mengenal, atau bisa kita katakan menolak sifat jahil, bebal, dan anti ilmu. Nah, anti ilmu inilah nanti yang bisa kita katakan sebagai satu hal yang sedang Barat gencar-gencarkan, gitu, melalui paham-paham mereka ya, sekularisme dan segala macam, relativisme. Nah, inilah yang topik utama saya yang saya jawab di buku judulnya itu kan jadi topik utama solusi kekacauan ilmu ya ada di anti ilmu ini. Gitu. Tapi tidak hanya itu, sifat jahil ini pun juga tetap akan saya bahas. Solusi, faktor, dan solusinya. Dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Ini kata Prof. Muhammad Nurwan Daud. Terus, kalau ditanya, apa sih inti buku saya, tujuan utama dari buku saya, gitu. Alasan saya menulis, pertama untuk menumbuhkan semangat untuk menghidupkan tradisi ilmu di tengah umat Islam. Jadi, kan orang banyak yang ngomongin budaya literasi gitu, apalagi di Indonesia ini kan, budaya literasi, budaya baca tulis lah khususnya gitu, yang sangat kurang. Nah, saya tuh mencoba mencari apa sih sebetulnya faktor yang cukup mendasari gitu. Yang tentu nggak semua saya tulis pasti kan terlalu banyak gitu. Ya, tapi setidaknya apa sih yang bisa saya simpulkan? Nah, setidaknya ada 4 faktor nanti. Nah, kemudian tidak hanya saya ingin berusaha menumbuhkan budaya ilmu, budaya literasi di tengah umat, tapi saya ingin sekaligus buku ini ingin menyumbangkan satu sumbangan supaya tradisi ilmu yang
tumbuh tadi itu bisa tumbuh dengan benar, bukan sekadar tumbuh. Ya udah mereka semangat semua menuntut ilmu, tapi ilmunya ini nggak benar gitu. Nah, ilmu yang mereka tuntut udah capek-capek ini ternyata salah gitu. Yang dituntut salah ilmunya. Nah, jadi di sini menyimpulkan bahwa budaya nanti tradisi ilmu dalam Islam ini dia akan menyumbangkan dua hal. Pertama, masyarakatnya semangat cari ilmu. Kedua, ilmu yang dicarinya itu benar. Jadi tradisi ilmu yang bangkit itu ya sepaket, nggak setengah-setengah. Nah, itu kurang lebih tujuan dari buku saya. Nah, terus sebelum itu, saya juga menceritakan di buku saya seputar tradisi ilmu dalam peradaban besar dunia. Tradisi ilmu dalam peradaban besar dunia, ini hanya sekedar apa ya? Ya, sekedar sebagai motivasi lah. Ada 5 peradaban, ada Yunani, Yahudi, Cina dan India, Barat, dan Jepang. Nah, ini saya ingin menceritakan, sebetulnya ini ditulis oleh Prof. Wan semuanya di buku budaya ilmu yang tadi. Nah, saya hanya sekedar merangkum aja. Jadi ini bab ini khusus sebagai sekedar motivasi bahwa peradaban lain pun budaya ilmu ini sangat tinggi gitu. Maka masa kita yang apa ya, yang Quran sama hadisnya sangat menjunjung tinggi ilmu kok gitu. Yang ayat pertamanya Iqra kok umatnya sangat lemah dalam masalah urusan budaya literasi ini kan gitu. Jadi ini sebenarnya hanya sekedar ya motivasi lah untuk umat Islam sendiri. Ini tidak banyak saya bahas. Saya juga menambahkan beberapa sumber. Selebihnya bisa baca di buku saya bagaimana di peradaban Yunani sejak sebelum Masehi, orang-orang Yahudi, ya kan? Bahkan kalau kita simpulkan ya peradaban Yahudi, mereka bisa sampai menduduki tanah Palestina tahun 1948. Negara Israel itu berdiri tahun 1948. Kan awal mulai dari Theodor Herzl. Itu sebetulnya awal-awalnya nggak pakai perang fisik. Kalau kita baca sejarahnya Theodor Herzl, dia nggak pakai perang fisik. Memang dia orangnya cerdas sih. Dia sangat benar-benar pakai ilmu lah untuk dapetin tanah Palestina tuh betul-betul pakai ilmu gitu, betul pakai otak. Jadi betul sangat luar biasa. Cina dan India, Barat dan Jepang. Nah, selebihnya bisa dibaca. Kemudian setelah itu, nah terus Prof. Wan setelah membahas seputar 5 peradaban itu, dia berkesimpulan ya bahwa intinya satu peradaban itu tidak akan bisa tumbuh tanpa ada tradisi ilmu yang kuat. Militer itu bukan segalanya gitu. Nggak selamanya militer itu menjadi satu landasan yang kuat. Iya, kita nggak bisa menafikan bahwa militer, apalagi teknologi militer yang sangat canggih di zaman sekarang, ya tapi itu kalau tidak dilandasi juga dengan tradisi ilmu yang kuat, ya sama aja satu negara itu akan bobrok, nggak akan bertahan lama gitu. Ya Jepang waktu diporak-porandakan sama Amerika ketika Hiroshima Nagasaki hancur, kan yang dicari sama pimpinannya bukan carikan saya sebanyak-banyaknya tentara, tapi kata dia carikan saya sebanyak-banyaknya guru. Akhirnya melalui guru itu Jepang bangkit lagi. Gitu. Nah itulah. Tapi situ pertanyaannya, adakah satu peradaban yang mempunyai tradisi ilmu yang utuh, sama sekali tidak mempunyai celah dan kekurangan, sehingga mampu membangkitkan peradaban yang kokoh? Nah terus jawabannya tentu saja ada, yaitu peradaban Islam. Karena kalau kita baca di buku budaya ilmu Prof. Wan, ketika Prof. Wan menjabarkan seputar tradisi ilmu dan peradaban tadi, ada aja celahnya. Celahnya itu bukan di semangatnya ya tadi ya kita bahas, tapi ilmu yang ditumbuhkan itu yang tidak, yang bisa kita katakan dalam Islam tidak sesuai dengan Islam itu sendiri gitu. Ada yang salah, masih ada celahnya gitu. Nah Islam ini ingin memberikan sumbangan yang ya istilahnya yang komplit lah. Nah, terus kita masuk kepada tradisi ilmu dalam peradaban Islam. Satu, sebagai solusi kebangkitan, ini ingin menumbuhkan semangat. Ini maaf, ini tulisannya kelebihan. Jadi solusi kebangkitan tradisi ilmu. Nah, ada solusi, ada 4 solusi. Yang solusi ini artinya mewakili faktornya. Yang pertama, kalau ingin tumbuh semangat di tengah-tengah umat, setiap umat Islam, khususnya anak-anak muda itu harus
memahami kemuliaan dan urgensi ilmu beserta tradisinya dalam Islam. Gitu. Jadi ya harus dipahami dulu bahwa Islam melalui Quran, hadis, perkataan para sahabat, para ulama, ya banyak kan di kitab-kitab Turas ya yang kita tahu juga gitu. Yes. Tapi kan sekarang kayaknya kalau bukan anak pondok kayaknya kurang ya mengenal hal-hal seperti itu. Nah, itu kan setidaknya itu benar-benar bisa menjadi motivasi yang sangat luar biasa gitu, untuk menumbuhkan tradisi ilmu. Nah, yang kedua, setiap anak ya khususnya anak muda ya, dia harus apa ya, harus mulai mau menelaah sejarah kegemilangan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Ya dari zaman Nabi Muhammad, dari terus masuk ke Umayyah, Abbasiyah, sampai di Nusantara itu sendiri gitu. Dari zaman Wali Songo, terus zaman siapa Raden Fatah, terus masuk lagi zaman Syekh Abdul Somad Al-Balimbani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, sampai ke zamannya Muhammad Natsir, Buya Hamka, Abu Salim, sampai sekarang. Harus terus ditelaah sejarahnya. Nah, yang ketiga, nah ini khusus institusi pendidikan ya, harus mengikis penyakit sekolahisme dan linearisme. Sekolahisme itu paham, ini bahasanya Ustadz Adian gitu, penyakit paham yang beranggapan bahwa saya itu baru bisa belajar kalau saya di sekolah gitu. Saya itu baru bisa belajar tuh ketika saya nge-zoom gitu. Saya itu baru bisa belajar ketika saya ada di pondok. Jadi pas dia pulang dari pondok, pas dia nggak nge-zoom, pas dia liburan gitu lah istilahnya, ya udah, saya nggak perlu belajar. Nah, itu sekolahisme. Nah, terus linearisme tuh yang beranggapan jadi SMA-nya ya, jadi misalnya dari S1 sampai S3 ya itu aja ilmu yang dia kejar gitu. Ya tidak salah juga, tapi apalagi di zaman sekarang ya kurang tepat. Ya kalau kita lihat tradisi ilmu para ulama dulu kan kayak Imam Ghazali gitu kan ya. Ya hampir semua keilmuan dia bisa gitu. Kayak Ibnu Katsir kan selain sejarah selain tafsir beliau juga bisa sejarah gitu. Jadi para ulama tuh punya banyak stok ilmu yang mereka pelajari. Nah, sementara linearisme ini hanya mengacu pada satu bidang keilmuan. Nah, ini yang menyempitkan tradisi ilmu dalam umat Islam gitu. Seakan-akan ilmu ini nggak bisa berkembang. Setiap orang nggak boleh punya 2 atau bahkan lebih ilmu-ilmu. Padahal Islam sendiri menganjurkan lebih. Nah, yang terakhir adalah supaya bisa menundukkan aktivisme dan intelektualisme secara adil. Ya, khususnya bagi para mahasiswa ya, yang sering ya tidak ada yang salah dengan demo gitu, tidak ada yang salah dengan turun ke jalan gitu, tidak ada yang salah dengan protes sana sini, tidak ada yang salah. Tapi setidaknya ketika ingin memprotes suatu hal kan kita harus mengkaji hal tersebut. Nah, itu harus diseimbangi antara aktivisme dan intelektualisme. Ketika ingin mengkritik satu hal ya kita harus mengkaji hal tersebut. Jangan sampai timpang salah satunya. Gitu. Makanya saya selalu teringat kan pesannya Prof. Wan kepada Ustadz Adian supaya kurangi aktivisme dan tingkatkan intelektualisme. Ya, intinya bukannya menghilangkan itu, tapi dikurangi, jangan sampai intelektualismenya malah bobrok. Ya, contoh mudahnya itu Pak Muhammad Natsir gitu ya. Intelektualismenya hebat banget, aktivismenya apalagi gitu. Jadi ya kan dakwah pedalaman diurusin, tapi ketika debat sama pendeta, ketika mengkritik orang-orang sekuler gitu, nah itu kayak berimbang gitu loh, tidak timpang salah satunya. Nah itulah contoh yang paling luar biasa. Nah ini masalah semangat. Nah terus yang kedua yang jadi topik pembahasan utama ya solusi kekacauan ilmu. Jadi di sini saya ingin menghidupkan tradisi ilmu yang benar melalui keunikan tradisi ilmu dalam Islam. Jadi gini maksud saya, tradisi ilmu dalam Islam itu punya keunikan. Nah, nanti ada 4 keunikan. 4 keunikan inilah yang bisa menyelesaikan problem kekacauan ilmu. Nah, kekacauan ilmu itu ada 4 menurut saya. Yang kenapa bisa dia akan melahirkan 4 hal, 4 faktor. Yang pertama, adanya dikotomisasi antara ilmu dan adab atau amal. Jadi adab ini diketepikan. Yang kedua, masuknya sekularisasi ilmu. Ilmu-ilmu sekuler masuk atau ilmu dhor dalam bahasa Imam Ghazali ke dalam institusi pendidikan. Terus kekacauan hierarki ilmu. Jadi
ya khususnya ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah. Nah, itu banyak sekolah yang sekarang tidak melihat hal itu sebagai satu hal yang penting. Nah, yang terakhir, adanya penenggelaman otoritas dalam setiap bidang ilmu. Nah, ini saya jawab satu-satu dalam buku saya yang menjadi topik utama pembahasan ini. Ya, mungkin karena waktunya singkat, saya nggak bisa banyak menjelaskan. Intinya penanaman adab, apa sih pentingnya adab? Menurut saya dengan adab setiap insan akan, ini banyak saya menjabarkan seputar konsep adabnya Prof. Alatas yang tadi disebutkan Azam. Jadi dia akan mampu mendisiplinkan pikiran, jiwa, dan raganya dalam memandang, meletakkan, dan memposisikan segala sesuatu pada tempat atau posisi yang benar. Jadi dia bisa. Jadi kalau kesimpulan saya gini, orang beradab itu pikirannya benar, fisiknya benar, hatinya benar. Pikirannya gini, pikirannya yakin bahwa semua agama sama itu salah. Hatinya nggak sombong. Tindakannya, ini contoh gampangnya, tindakannya nggak buang sampah sembarangan. Nah, itu adab sepaket itu gampangnya. Nah, terus kalau dikaitin sama zaman sekarang, apa sih untungnya penanaman adab atau penanaman nilai-nilai? Jadi bisa mendapat kemudahan dalam peroleh ilmu yang sifatnya hard skill. Terus dia siap nanti mengaum di era disrupsi, membentuk manusia yang membentuk para mujahid, terus mencetak orang-orang baik, terus lebih mudah diterima di masyarakat. Gitu. Nah, sementara tadi kan udah ada banyak dikotomisasi. Jadi ilmu lebih diutamakan ketimbang adab itu sendiri. Nah, yang kedua ya ilmu nafi sebagai landasan dan jawaban atas tadi ya sekularisasi ilmu sekuler. Nanti kalau saya ingin mengaji islamisasi ilmunya Alatas, mungkin bisa lebih jauh dibaca di buku saya bagaimana. Nah, itu hanya gambaran umum lah. Saya tidak mendalami hal itu. Hanya gambaran umum. Nah, terus saya berkesimpulan bahwa nanti ujungnya adalah setelah ilmu itu diislamisasi, setelah satu ilmu itu diislamkan, dia akan menjadi satu hal yang itu sesuai dengan konsep ilmu nafinya Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ilmu itu nanti yang bisa menambah rasa takut dia kepada Allah, menambah ya inilah terus seterusnya. Dia semakin mengenal Allah, terus dia semakin cinta akhirat, semakin nggak cinta dunia, semakin bata batin, semakin sadar lah akan kesalahan-kesalahannya. Itu nanti ujungnya dari, ini kesimpulan saya, konsep islamisasi ilmunya Alatas. Nah, terus itu nanti untuk menjawab problem sekularisasi ilmu. Nah, saya di buku itu tulis 7 contoh. Ada filsafat yang nanti larinya ke relativisme, terus perbandingan agama, sains yang terkena materialisme, kayak teori Darwin, teori Big Bang, terus teori dan seterusnya. Terus teori kebutuhan manusia yang hanya sekedar sandang pangan papan, terus kriteria kemajuan satu negara yang tidak diukur dari segi manusianya, kualitas manusianya, terus sejarah nasional Indonesia yang terkena nativisme, terus HAM yang nilai-nilainya itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai wahyu. Nah, itulah kurang lebih. Nah, terus yang ketiga ya mengakui klasifikasi ilmu berupa fardu ain dan fardu kifayah. Jadi fardu ain yang minimal fikih, akidah, tazkiyatun nafs. Nah, seterusnya lah. Ini kurang lebih udah banyak dipahami. Nah, terus kesimpulan saya yang masih dipegang oleh semua barang tambang itu yang di hadis Nabi ya, an-nasu ma'adin kama adin idzahabi wal fiddah. Jadi mau dia emas, mau dia intan, mau dia batu kerikil, ya yang wajib dipegang dia mendahulukan adab dan ilmu fardu ain, baru kemudian fardu kifayah. Nah, terus dengan berpegang pada adab dan ilmu fardu ain, kriteria kesuksesan setiap manusia akan tercapai, yakni mereka yang lahir sebagai manusia yang baik dan bermanfaat apapun jenis barang tambangnya. Jadi bukan seberapa banyak ilmu yang dipunya, tapi seberapa besar manfaat dari ilmu yang dia punya, meskipun ilmu itu cuma satu. Nah, yang terakhir ya mengakui otoritas. Nah, ini kan yang suka ngomong, ini tuh contoh gampangnya yang suka ngomong kayak kalau Imam Syafi'i manusia, berarti Imam Syafi'i bisa salah. Ya, kalau Imam Syafi'i bisa salah, ngapain kita ikut Imam Syafi'i gitu. Artinya Quran, akhirnya kesimpulan mereka Quran bebas tafsir. Nah, inilah akarnya dari orang-orang agnostik, relativis, skeptis, dan seterusnya. Al-Adriyah, Al-Indiyah, Al-Inadiyah. Nah, ini pengakuan Tom Nichols.
Kalau di Amerika pun ya orang-orang seperti itu, orang-orang yang udah nggak percaya lagi ke para pakar itu udah sangat merebak di Amerika Serikat. Ya di Indonesia juga termasuk gitu ya, meskipun tidak sebanyak di sana gitu. Tapi udah mulai orang-orang relativis yang dikit-dikit ya tergantung, tidak ada yang benar, tidak ada kebenaran hanya milik Tuhan dan seterusnya. Akhirnya ulama nggak dipercaya, sindiran, terus Alatas nyindir. Mereka adalah seperti obor yang mereka itu para ulama ya, Imam Syafi'i, beliau bilangnya gitu, Imam Mazhab dan seterusnya, yang nggak dipercaya sama orang-orang sekarang gitu loh, yang relatif itu. Terus kata Alatas, mereka adalah seperti obor yang menerangi jalan sepanjang lintasan yang sulit. Ketika kita sudah memiliki obor semacam itu, untuk apa untuk menerangi jalan kita, lalu apa gunanya lilin-lilin kecil? Itu seneng banget sama sindiran ini. Jadi yaudah, biarin aja gitu mereka. Kita udah punya obor kok, udah gede-gede, udah terang banget. Ngapain kita ikutin lilin-lilin yang banyak gaya gitu, istilah anak muda sekarang. Yang dikit-dikit protes ya nggak usah lah. Kita ikut yang udah pasti aja gitu. Yang pasti terangnya. Nah, sebagai penutup, Ustaz Adian pernah bilang di bukunya, masyarakat yang beradab juga masyarakat yang menghargai aktivitas keilmuan. Tentu menjadi tidak beradab jika aktivitas keilmuan dikecilkan. Sementara aktivitas hiburan terlalu dia mau agung-agungkan. Tidak mungkin suatu bangsa akan maju jika tidak menjadikan tradisi ilmu sebagai bagian dari tradisinya. Nah, baik, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika melebihi batas waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Azam Habibullah dan Saudara Fatih Madini atas pemaparan isi bukunya. Baik, para hadirin sekalian, sebelum dilanjutkan ke acara berikutnya, diinformasikan kembali kepada para hadirin, bagi yang ingin memesan buku, bisa langsung menghubungi nomor yang telah tertera di kolom chat. Bagi para hadirin, mendapatkan diskon atau potongan harga. Untuk buku kritik terhadap netralitas ilmu, seharga 70.000 dan buku solusi kekacauan ilmu seharga 80.000. Baik, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut acaranya. Acara selanjutnya, tanggapan terkait kedua buku yang akan disampaikan oleh Dr. Dwi Budiman Asiroji, Rektor STID Muhammad Nasir. Waktu dan tempat kami haturkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bersyukur kita kepada Allah pada sore hari ini bisa bertemu dalam majelis virtual dalam rangka peluncuran dua buku dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, yakni Saudara Azam Habibullah yang meluncurkan buku dengan judul Kritik Terhadap Konsep Netralitas Ilmu, juga Saudara Fatih Madini yang meluncurkan buku dengan judul Solusi Kekacauan Ilmu. Peluncuran dua buku ini menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi kami di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, sebab itu menambah apa yang selama ini sudah banyak ditorehkan oleh para mahasiswa maupun alumni di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Memang selama ini di STID Muhammad Nasir lebih banyak arahnya kepada pelaksanaan dakwah-dakwah di lapangan, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum Ustaz Dr. Adian Husaini. Alhamdulillah sudah ada sekitar 700 lebih alumni kita di seluruh pelosok tanah air, di mana mereka sudah berhasil melaksanakan tugas, menyampaikan dakwah sesuai dengan apa yang menjadi ciri khas dari Dewan Dakwah, yakni dakwah di pedalaman, dakwah di perbatasan, dakwah di suku terasing, dan daerah-daerah minoritas muslim. Nah, prestasi yang sudah ditorehkan oleh para alumni ini tentu adalah prestasi yang harus terus dikembangkan dan diperkuat. Maka oleh karena itu kemudian kita juga berusaha untuk semakin memperkuat hazanah akademik di STID Muhammad Nasir. Misalnya sebagai bagian dari hasil raker Dewan Dakwah, pimpinan Dewan Dakwah Pusat awal Januari lalu,
mulai dari semester ini kita membuka semacam kelas kepakaran di STD Muhammad Nasir. Ada 4 kelas kepakaran yang kita buka. Yang pertama adalah kelas wartawan profesional, itu yang diikuti oleh Azam maupun Fatih. Dan ini sudah berjalan kira-kira 3 semester. Ini sudah masuk ke semester ketiga. Nah, untuk melengkapi kelas kepakaran itu, mulai semester ini kita juga membuka 3 kelas kepakaran lain, yakni kelas kepakaran ulama, kelas kepakaran Harokatul Irtidad atau aliran-aliran sesat, dan Harokatul Haddamah. Harokatul Irtidad kristenisasi, gerakan-gerakan pemurtadan, dan Harokatul Haddamah yakni aliran-aliran sesat. Nah, 4 kepakaran ini tidak lepas dari sejarah Dewan Dakwah yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum, bahwa memang Dewan Dakwah selama ini dikenal selain sebagai lembaga yang concern mengirimkan dai-dai ke pedalaman, juga Dewan Dakwah dikenal sebagai lembaga yang tokoh-tokohnya senantiasa menjadi orang-orang yang ada di garda terdepan dalam menjaga akidah umat, menjaga keilmuan umat dari serangan musuh-musuh Islam dan virus-virus yang berasal dari peradaban lain yang berbahaya. Kita tahu bahwa tadi juga Ketua Umum sudah menyinggung ada seorang tokoh besar Dewan Dakwah, yakni Profesor Dr. H.M. Rashidi, yang concern betul dalam menjaga akidah dan pemikiran umat dari virus-virus yang merusak. Sampai kemudian beliau dijuluki sebagai The Guardian, penjaga akidah umat, penjaga akhlak, penjaga pemikiran umat, penjaga ilmu umat dari serangan-serangan virus liberal. Nah, maka munculnya 2 buku ini, diluncurkannya 2 buku ini, yakni buku dari Saudara Azam dan Saudara Fatih ini, yang kedua-duanya merupakan buku yang masa ini merupakan satu pertanda atau satu tonggak baru di STD Muhammad Nasir, bahwa kita selain konsentrasi pada pengiriman dai-dai ke pedalaman, juga kemudian mulai konsentrasi pada mencetak dai-dai yang siap berperang di ranah Ghazul Fikri, sebagaimana Pak Nasir dan Pak Rashidi dulu. Nah, mudah-mudahan dengan lahirnya buku ini semakin memberikan semangat kepada kami di STD Muhammad Nasir, juga kepada teman-teman mahasiswa, para dosen sekaligus di dalamnya, untuk semakin bersemangat melakukan proses-proses penelitian yang kemudian menghasilkan karya-karya, termasuk salah satunya menjadi sebuah buku. Dan terutama tentu yang kita kaji adalah kajian-kajian dakwah dan kajian-kajian pemikiran Islam, sebagaimana yang dikaji oleh Azam dan Fatih yang bukunya diluncurkan pada sore hari ini. Dan buku ini saya kira menjadi penting untuk dibahas, penting untuk dikaji, sebab memang salah satu pangkal dari kekeliruan atau kemunduran umat itu adalah karena terjadinya kekacauan dalam ilmu. Jadi saya kira 2 buku ini, sekalipun ditulis oleh 2 orang yang berbeda, tetapi menjadi satu kesatuan, gitu, karena saling melengkapi. Artinya ketika Fatih membahas tentang kekacauan ilmu, maka kemudian Azam memperkuatnya dengan memberikan contoh bahwa salah satu kekacauan ilmu itu adalah terletak pada konsep netralitas ilmu. Nah, jadi ini sekalipun 2 buku yang ditulis oleh orang yang berbeda, tapi karena kalau kita meminjam teori worldview ya, atau pandangan hidup, memang ini karena sama-sama ditulis oleh 2 orang yang memiliki pandangan hidup yang sama, jadi hasilnya juga kemudian menjadi satu yang saling melengkapi. Nah, ini jadi saya kira catatan yang penting bagi STD Muhammad Nasir, karena ini menjadi tonggak baru bahwa STD Muhammad Nasir selain selama ini dikenal sebagai kampus yang konsentrasi memiliki prestasi dalam pengiriman dai-dai ke pedalaman, juga kemudian kita mulai memasuki ranah dakwah baru, yakni dakwah di bidang pemikiran. Nah, mudah-mudahan Saudara Azam, Saudara Fatih, dan teman-teman mahasiswa lainnya akan terus bersemangat untuk terus mengkaji apa yang sesungguhnya sudah menjadi concern dari tokoh-tokoh Dewan Dakwah sejak awal. Sebab kita tahu Pak Nasir, Pak Rashidi itu muncul pertama kali dulu dikenal oleh masyarakat justru karena polemik mereka dengan tokoh-tokoh lain dalam hal pemikiran Islam ini. Dan ini tentu menjadi satu juga tambahan amunisi, tambahan kekuatan untuk kami di kampus STD Muhammad Nasir dalam meningkatkan dan terus mengembangkan atmosfer akademik di kampus kami. Sebagaimana yang kita tahu, salah satu tujuan dari perguruan tinggi atau sekolah tinggi ataupun lembaga tinggi lainnya itu adalah untuk mengembangkan
dunia akademik menjadi terus berkembang. Nah ini jadi menjadi satu tonggak bagi kami di STD Muhammad Nasir. Di samping tadi kita juga sudah berhasil banyak memberikan kontribusi dalam bidang dakwah di lapangan terutama. Nah ini saya kira poin penting yang menjadi apa yang harus kita syukuri pada sore hari ini, yakni peluncuran 2 buku ini menjadi trigger, menjadi pemicu untuk kita semua di STD Muhammad Nasir terus menumbuhkan dan memperkuat semangat kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian keilmuan, dan semangat untuk menciptakan atau untuk menulis satu karya ilmiah yang tentu bermanfaat. Kemudian yang kedua, kita juga berharap dengan peluncuran buku ini di STD Muhammad Nasir ini juga memberikan contoh yang baik bagi kawan-kawan mahasiswa yang lain, bahwa mahasiswa STD Muhammad Nasir itu selama ini tentu diharapkan mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh para tokoh Dewan Dakwah, terutama oleh Bapak Muhammad Nasir dulu, di mana di usia belia, di usia yang masih muda, Azam 20 tahun, Fatih 19 tahun, ini sudah mampu menulis satu karya yang kajiannya bukan kajian yang biasa, tapi kajian yang cukup rumit, kajian yang cukup fundamental gitu, kajian yang cukup mendalam, yakni tentang ilmu. Di mana yang dalam kajian-kajian di perkuliahan sesungguhnya apa yang dikaji oleh Fatih dan oleh Azam ini itu masuk ke dalam mata kuliah filsafat ilmu, yang di STD sendiri itu baru diberikan di semester 5 atau di semester 6. Nah ini Azam dan Fatih walaupun baru semester 3 sudah berhasil mengkaji permasalahan ini dan sudah menghasilkan satu karya yang luar biasa. Itu artinya sudah melampaui level semesternya gitu, Masya Allah. Jadi ini juga tugas berat buat dosennya nanti di semester-semester selanjutnya, bagaimana agar bisa mengimbangi 2 orang mahasiswa, dan tadi Ustadz Adian juga mengatakan ada 2 orang lagi yang akan segera melaunching buku yang sama, yang mirip gitu, yang satu. Maka ini menjadi juga dorongan bagi STD Muhammad Nasir untuk terus meningkatkan level akademiknya. Saya kira itu yang bisa disampaikan karena waktu terbatas. Mudah-mudahan nanti bisa kita dengarkan elaborasi yang lebih dalam tentang tema atau materi dari buku ini dari pakar sains Islam yang sudah diundang dalam acara kita, yakni Dr. Budi Handrianto. Demikian saya kira yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada Ustadz Adian, terima kasih kepada Fatih dan Azam, juga kepada moderator. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti, apa yang kita sampaikan pada sore hari ini menjadi bagian dari amal soleh dan insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal soleh yang memiliki pahala berlimpah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Dwi Budiman atas tanggapan serta apresiasinya terkait buku yang ditulis oleh Saudara Fatih Madini dan Saudara Azam Habibullah. Baik, para hadirin sekalian, mohon maaf sebelumnya dikarenakan Dr. Budi sedang sakit. Di acara kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau segera diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat kembali beraktivitas. Baik, para peserta sekalian, kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang hendak bertanya bisa langsung mengaktifkan audionya atau bisa juga mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Saya Agus Salim dari Bekasi. Saya mendapat informasi dari Ustadz Adian Husaini. Alhamdulillah, syukron Ustadz Adian memperoleh ilmu juga ini. Rupanya masih muda-muda sudah memiliki potensi yang sangat bisa diharapkan ke depan ini. Saya bangga sekali topik yang diangkat menyangkut soal-soal yang sangat strategis dan menyangkut soal pemikiran dan keilmuan yang sekarang ini sedang sedemikian rupa carut-marutnya karena kalangan sekuler juga sangat gencar melontarkan atau menyampaikan pemikiran-pemikirannya.
Saya melihat Dewan Dakwah adalah satu lembaga yang amat strategis dan kalau sudah menyangkut soal keilmuan, kita tentu saya tadi memperhatikan sambutan dari Ustadz Adian. Memang begitulah tokoh-tokoh Masyumi dulu memang sangat gemar dengan keilmuan. Apakah itu Muhammad Natsir, kemudian Buya Hamka, Rasyidi, dan lain-lain. Dan saya rasa ini kita masih bisa catat ya sejak langkah beliau ini. Dan saya melihat Dewan Dakwah semakin maju dalam rangka untuk menghidupkan tradisi keilmuan ini. Satu contoh saya lihat perpustakaan. Kalau bicara soal tradisi keilmuan, maka tentu harus ada perpustakaan yang bisa diharapkan. Saya berkali-kali ke Keramat 45 ke perpustakaan, saya lihat sangat lengkap. Saya mencoba ke Perpustakaan Nasional, saya bandingkan, itu untuk koleksi keilmuan Islam, memang perpustakaan Keramat Raya 45 nampaknya lebih unggul. Itu saya ke Perpustakaan Nasional berkali-kali juga. Saya melihat di Dewan Dakwah di Keramat 45 tentu tidak bisa kita berpuas diri dengan itu. Harus ada penambahan-penambahan lain dan kreasi-kreasi lain. Saya kira ini tradisi keilmuan yang sudah dibangun. Dan saya juga ke perpustakaan di Tambun, Universitas Muhammad Nasir. Saya juga berkali-kali perpustakaan situ. Hanya di Tambun ini memang koleksi buku-buku nampaknya perlu ada penambahan. Memang disinilah saya rasa basic atau dasar-dasar tradisi ilmuwan itu sudah dibangun sedemikian rupa, dan saya rasa ini perlu dikembangkan ke depan. Apalagi sudah muncul tokoh-tokoh muda seperti Azam, ya kan? Dan saya rasa ini satu bentuk konkret dari produk universitas yang memiliki nama besar seperti Muhammad Nasir ini. Ada satu doa yang saya teringat ya, tadi banyak dikedepankan soal-soal keilmuan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Saya melihat doa ini sangat strategis sekali. Aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu itu secara mafhum mukhalafahnya berarti ada yang tidak bermanfaat. Nah, itu sebabnya saya rasa kehadiran ilmuwan-ilmuwan muda seperti Azam dan lain-lain tadi itu, saya rasa itu bentuk bagaimana memberikan satu solusi terhadap kondisi keilmuan yang memang dalam banyak hal nampaknya lebih banyak perlu dikritisi karena cukup rawan terhadap akidah ataupun dalam konteks pemahaman keislaman. Dan ini kita lihat di perguruan tinggi juga mereka juga mengintroduksi soal-soal pemikiran ini. Dan ini yang saya teringat ke waktu diskusi terbatas di Keramat 45, waktu itu pembicaranya langsung Pak Nasir ya, Bapak Muhammad Nasir. Saya waktu itu ikuti diskusi terbatas itu. Yang menarik tema yang diangkat adalah Ghazwul Fikr. Jadi invasi pemikiran yang harus dihadapi. Pak Nasir waktu itu menggunakan satu ungkapan-ungkapan yang sebetulnya secara diksi sederhana saja yang ungkap beliau. Tapi pilihan yang dipakai, kata yang dipakai oleh beliau mewakili konsep besar. Ini yang saya cukup sangat kagum dengan beliau ini ya. Dan saya tadi juga merasa bangga ketika adik Azam Habibullah itu mengutip Profesor Naqib Al-Atas, seorang intelektual yang sangat berbobot. Saya melihat memang kalau bicara Asia Tenggara, dua ilmuwan inilah yang sangat mumpuni dalam konteks memberikan inspirasi dan motivasi keilmuan. Dan saya melihat Naqib Al-Atas cukup mewakili berbicara soal apa yang terkait dengan pendidikan. Dalam banyak hal saya tertarik sekali dengan pemikiran beliau ini, karena memang sangat menginspirasi bagaimana mengembangkan pendidikan ke depan dalam konteks terutama
bersama bagaimana mengembangkan tradisi keilmuan Islam itu. Oleh karena itu, saya merasa bahagia sekali sore ini ya. Terima kasih banyak Ustadz Adian. Ini saya anggap Ustadz Adian ini guru saya saja nih. Jadi saya merasa berterima kasih bisa berkontribusi. Saya juniornya Pak Agus Salim. Beliau ini tokoh PII nih, beliau ini tokoh senior kita ini. Penulis juga, beliau nulis tentang HMI ya. Terkenal beliau ini penulis juga. Ya, terima kasih. Itu Ustadz Adian, kalau HMI itu Agus Salim Sitompul itu. Oh, itu Agus Salim Sitompul. Ya, ya, ini. Iya. Banyak nama Agus Salim. Iya, Agus Salim. Tapi buku yang antum tulis tuh bagus tuh, yang draftnya sekarang ya. Ya, terima kasih. Ya. Ya, saya berharap Ustadz Adian bisa terus membimbing ini anak-anak muda ini ya. Dan saya melihat, saya merasa bangga sekali ada anak-anak muda yang meneruskan tradisi keilmuan tokoh-tokoh dulu ya. Dan inilah yang saya rasa yang bisa kita harapkan ke depan ini. Ya, kalau terima kasih Pak Agus Salim, insyaallah. Ya, saya rasa itu yang saya sampaikan. Banyak orang ilmuwan tetapi hanya asik dengan ilmu saja, tapi bagaimana mengkombinasikan ilmu sebagai gerakan dakwah Islam ini yang juga yang langka. Kata Pak Nasir itu jangan seperti orang mengunyah-unyah teori sambil duduk, tapi tidak tahu manfaatnya apa bagi keumatan itu. Nah, ini yang saya rasa menarik ini. Ustadz Adian, terima kasih banyak ini. Sama ya. Saya bisa bergabung ini. Dan mudah-mudahan antum selalu sehat walafiat. Amin. Ya. Saya sudah kirim, sudah nyampe Ustadz Adian ya. Udah. Email ya. Iya. Baik. Ada yang raise hand juga, siapa? Zikri. Iya. Ya, Ustaz. Baik, itu saja. Terima kasih, Pak Agus ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kepada Pak Dadi Cahyadi, silakan Bapak. Hanya mungkin bisa dipersingkat karena waktu kita terbatas juga. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya mengapresiasi kepada adik kita dua orang ini, mudah-mudahan sukses selalu dan terus menulis. Kemudian kepada Ustadz Adian dan para asatidz, saya juga ada harapan bagaimana supaya di ranah kalau ini kan adik-adik kita ini bisa dibilang ranah sosial science ya. Bagaimana kalau di ranah natural science atau ilmu-ilmu eksak gitu ya, supaya dapat menulis juga dengan baik, dengan bahasa-bahasa gaul dan renyah dinikmati oleh kita semua, sehingga menambah worldview Islam di dalam sains lebih kokoh dan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadi. Ini untuk jawabannya mau langsung aja atau di... Ada satu lagi tuh, siapa? Muhammad Irfan ya? Iya, Ini nggak ada. Mau langsung dijawab apa Ya, lanjut dulu pertanyaan? Oh, baik. Silakan bagi Azam atau Imad atau mungkin Dr. Adian akan memberikan jawabannya. Silakan. Oh iya, tadi Dr. Budi Handrianto itu sudah masuk sebetulnya, tapi tiba-tiba sakit perut. Barusan memberitahu, jadi kita doakan mudah-mudahan segera sehat ya. Pertama Pak Agus Salim tadi betul ya, kita memang harus menumbuhkan budaya ilmu ini, dan itu sejak dini ya, seperti memang saudara Azam ini kan dia dari kelas, kalau nggak salah SMP ya, SMP itu sudah baca buku-buku saya itu. Fatih Madini juga sejak kelas 5 SD sudah mengkaji kitab-kitab kuning, sudah mengkaji Arab Melayu, ya bahasa Arab, sudah belajar jurnalistik, bahasa Inggris. Kemudian setelah di At-Taqwa juga begitu, ya sudah membaca misalnya Ihya Ulumuddin itu di At-Taqwa College kan di bab ilmu itu di reading, dibaca kata per kata oleh Dr. Nirwan Syafrin. Ya. Mereka juga sudah belajar filsafat Yunani pada Dr. Syamsuddin Arif. Bahkan sama dengan Pak Nasir, mereka juga belajar bahasa Latin juga. Jadi menghatamkan beberapa kitab Arab
bahasa Inggris ya dan sebagainya. Oleh karena itu ya yang selalu saya sampaikan adalah kenapa harus fokus ke ilmu di situ. Ya, jadi tadi sebetulnya Pak Dadi ya kalau soal sebetulnya antara natural sciences dan social sciences ini nggak perlu dipertajam, dan sekarang dengan kurikulum baru pemerintah, kurikulum prototype ya, mulai kelas 2 SMA sudah nggak ada jurusan lagi. Kan sekarang sudah nggak dijuruskan SMP atau apa, IPA atau IPS. Dulu pun kita yang IPA ya setelah masuk perguruan tinggi boleh ambil IPS. Sekarang sebenarnya anak-anak ini siap. Sekarang di era disrupsi kan pemerintah bahkan sekarang konsep kampus Merdeka ya itu cuma 5 semester kuliah. Yang 3 semester itu dia dibolehkan mengambil berbagai bidang lain. Karena tuntutan sekarang untuk menganalisis masalah itu sudah harus lintas bidang. Ya dengan membanjirnya ilmu pengetahuan ini yang tadi ditekankan oleh Fatih Madini ya bahwa pentingnya adab itu. Sekarang orang kebingungan dengan membanjir informasi tapi nggak bisa menata. Ya, mana yang harus didulukan. Nah, itu yang sebetulnya penting, adab kan di situ. Mana yang diutamakan. Nah, ini yang memang berat ya. Orang seperti Azam atau Imat itu kan apa namanya? Dia lulus dari SMA di At-Taqwa College ini, dari At-Taqwa College itu tingkat SMA sebetulnya kalau di luar. Itu nggak daftar ke perguruan tinggi negeri, ya langsung milihnya apa namanya? Terus terang ya saya sarankan masuk ke STID Muhammad Natsir karena di situ supaya pembinaan intelektual dan ruh dakwahnya tidak hilang. Karena sekarang kan rata-rata orang yang berpikir kuliah itu lulus mau dia milih jurusan karena mau kerja gitu. Ya, jadi namanya roadmap pekerjaan. Nah, itu bagus, tidak keliru. Tapi roadmap keilmuan itu yang nggak dibangun gitu. Jadi harusnya orang tua itu harus membangun roadmap keilmuan anaknya. Makanya saya bilang ke mereka, kamu bukan untuk S1 loh, kamu itu untuk jadi dokter. Bahkan menurut saya jangan hanya satu dokter. Ya kalau dia mampu ngambil beberapa bidang. Tapi basicnya itu harus kuat tadi, adab itu. Ya, makanya kan saya menyimpulkan sekarang ada 5 di satu lembaga pendidikan tinggi yang harus kuat. 1 niat, ya. 2 memahami konsep ilmu dengan kuat, ya. Maka di mereka anak-anak ini kan sudah ngaji kitab, misalnya kitab ilmu itu Gurindam 12, Bidayatul Hidayah, Ta'limul Muta'alim, ya, Adabul Alim wal Muta'alim, kitab bab ilmunya Ihya Ulumuddin, ya, buku Islam and Secularism-nya Prof. Alatas itu reading kata per kata dibaca kepada mereka oleh Dr. Nirwan Syafrin. Jadi memang kita ingin menanamkan bukan hanya dia pintar atau bisa nulis, tapi akhlaknya, adab sehari-harinya itu penting. Ya, Azam sama Imat ini kan sehari-hari sebagai guru, pembimbing santri di pesantren. Jadi harus apa namanya ngawasi santri juga, ya ngawasi sholatnya, jamaahnya, ya melatih silat juga. Nah, jadi apa namanya akhlaknya itu harus penting ya di situ. Nah, itulah yang sekarang kita satukan dan alhamdulillah STID Muhammad Natsir punya tradisi itu. Ya sudah 20 tahun ya, berkecimpung dalam dunia dakwah. Nah, itu yang saya minta mereka ya kira-kira tadi itu mendalami betul pemikiran Muhammad Natsir, Hamka. Mereka mengkaji pemikiran Hamka dan Muhammad Natsir 1 semester. Pemikirannya Ki Hasyim Asy'ari 1 semester mereka belajar. Ya, jadi itu yang kita lakukan ya. Jadi ini panjang sebetulnya sampai produk hari ini gitu ya. Kalau kita lihat Azam ini kan bukunya ini ya 174 halamannya ada, saya hitung ada sekitar 99 referensi ya, referensi yang buku-buku bagus lah ya. Kalau bukunya Imat ini ada 434 halaman, itu ada sekitar 113 buku ya, referensinya, dan sudah menulis dengan standar ilmiah, artinya dengan rujukan ya, footnote gitu ya, yang saya sudah mungkin nguji ratusan disertasi, 250 lebih disertasi dokter, kadang-kala masih kalah dengan ini ya kualitas disertasinya ya. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih Pak Agus Salim ya, juga Pak Dadi tadi.
Jadi kalau dalam konsep kita Pak Dadi ya, itu nggak masalah Pak. Sebetulnya kalau misalnya habis dari sini, Azam itu terus kuliah kedokteran, oke, nggak masalah. Ya nanti kita juruskan, misalnya, oh yang diperlukan apa kita? Oh dia harus mendalami tafsir, itu tinggal masuk aja. Tapi yang kita bentuk sekarang itu adalah sikap tadi ya, pembelajar itu. Dia senang ilmu. Anak-anak ini udah ngejar ilmu sendiri, udah nyeburu buku sendiri. Setiap ada masalah muncul didiskusikan, ya dicoba dianalisis. Nah itu yang harus kita bentuk sebetulnya, pendidikan kita seperti itu. Jadi dia siap belajar apa saja. Baik, ini banyak yang beberapa teman lain yang mau menyampaikan pandangan mungkin ya. Terima kasih Saya Pak ada Pak ya. Masih ada Pak Aceh, ada Pak Toto. Pak Toto ini masih di Bali atau udah di Jakarta? Masih di Bali, Ustaz. Oh, masih di Bali. Oh iya, ini dari BRIN. Iya, dari BRIN. Kemarin itu bukunya Azam dibedah di kantor LIPI Ex-BRIN. Dan nanti saya sampaikan. Kalian deh, Pak Zikri ya, biar Mas Toto sekalian. Silakan, saya wakili. Ya. Katanya waktunya. Ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi kurang lebih seminggu yang lalu itu buku Azam itu sempat dibedah di kajian di Masjid Baitul Hikmah LIPI yang sekarang menjadi BRIN, dan beberapa yang hadir cukup antusias menanggapi buku Azam, bahkan yang menyarankan agar diperdalam dan bahkan kalau bisa Azam jadi peneliti agama lah di BRIN gitu, diajak gitu. Karena ya tapi ini sekarang BRIN lagi pembenahan, ada satu pusat riset ya. Karena seluruh peneliti sekarang berkumpul semua di BRIN, mau peneliti bidang apa aja sekarang ngumpul di BRIN. Dan salah satunya adalah ilmu tentang agama, itu akan ada nanti pusat riset ilmu agama, dan diharapkan Azam, Fatih ini bisa ikutan di sana untuk lebih mendalami lagi, sehingga akan banyak muncul buku-buku baru tulisannya. Nah, memang saya juga baru memahami ya bahwa ternyata peneliti-peneliti itu juga belum memahami juga ini masalah bagaimana seharusnya menuntut ilmu itu, dan juga masih memahami antara ilmu sosial dan ilmu eksak itu beda. Jadi peneliti rata-rata ternyata masih begitu, Ustaz tadi ya. Nah ini perlu juga disampaikan juga nanti. Saya sudah merekomendasikan ada beberapa dari Dewan Dakwah yang mungkin mereka juga sudah mengkaji tentang Islamisasi sains, tapi hanya sebatas ilmu ekonomi, belum ilmu yang lain. Tapi mudah-mudahan kalau Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir bisa langsung bekerja sama dengan BRIN, ada MOU, wah itu lebih bagus lagi. Jadi yang mahasiswa itu bisa langsung nanti melakukan penelitian di bawah langsung BRIN dengan STID Muhammad Nasir, itu akan lebih bagus lagi, akan lebih banyak karya-karya ilmiah yang bisa dihasilkan. Saya kira itu informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bisa saya nyambung dikit? Oh iya, Pak Zakri. Ya, terima kasih. Ya betul, Pak Yasin ya. Ya, saya latar belakang saya adalah pertanian. Latar belakang saya pertanian, kemudian saya sekarang mengajar di Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau. Saya angkat tangan terhadap Fatih dan Azam tadi yang masih muda sekali bisa menghasilkan sebuah karya tulis yang literaturnya cukup meyakinkan. Saya baru pesan bukunya, mudah-mudahan dalam minggu ini bisa sampai di tangan saya. Tapi ada beberapa hal yang saya ingin komentari, antara lain adalah ketika melakukan dakwah kan tidak semata-mata agama Islam yang diberikan pendakwahannya saja. Saya pikir ada hal lain yang diberikan. Nah tadi narasumber komentar yang kedua tadi saya pikir menarik. Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah daripada Muhammad Nasir ini bekerja sama dengan ITB, bekerjasama dengan IPB, saya pikir ini akan membantu dari bagaimana gitu? Membantu dalam rangka untuk penerapan daripada teknologi melalui dakwah. Ini akan sangat membantu sekali. Kenapa? Kalau kita lihat secara total, ya, ini kan diakui umat Islam itu kan masih lemah dari aspek ekonomi, ya, dari aspek ekonomi. Jadi dengan kerjasama dengan dua lembaga ini,
Mungkin ketika para santri kita mau turun berdakwah ke desa-desa, saya pikir ada merubah mengenai teknologi yang dapat diterapkan oleh masyarakat yang ujungnya dapat meningkatkan ekonomi. Saya pikir ini akan lebih menarik kalau hanya berputar kita saja ke dalam ilmu yang berkaitan dengan Islam. Saya pikir tidak akan membantu masyarakat kita yang masih terbatas di daerah pedesaan. Pertanyaan saya adalah, kalau tadi diungkapkan ada 5 peradaban, ya, kemudian dari Yunani jatuh kepada terakhirnya adalah kepada Jepang. Tapi kenapa tidak ada peradaban itu mengenai peradaban Islam? Gitu. Saya pikir ini yang saya pertanyakan. Informasi yang saya dapatkan adalah dulu pada masa lampau itu kita kan Islam cukup kuat daripada ilmu kedokteran, yang disebutkan dengan Indocina gitu ya. Tapi ini kenapa tidak berkembang sedemikian rupa berkaitan dengan teknologi? Nah, menurut saya adalah tentu teknologi lah yang akan menguasai dunia ke depan. Ya, tapi kalau umpamanya SID ini adalah hanya terkait dengan masalah keislaman saja misalnya, saya pikir tidak bisa Muhammad Nasir itu berkembang di tengah-tengah masyarakat, terutama berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan daripada umat Islam di pedesaan. Saya pikir itu yang bisa saya sarankan. Ya, saya akan menikmati buku-buku yang diluncurkan pada hari ini. Saya angkat tangan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, yang anak-anak muda bisa menghasilkan sebuah karya tulis. Menurut saya saya belum baca, tapi dugaan saya adalah cukup ilmiah. Kenapa ilmiah? Tadi ada footnote, kemudian literaturnya dibikin besar, dibikin banyak. Saya pikir alhamdulillah, alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf Sekalian karena aja, waktu terbatas. Ya, gimana Pak? Sekalian langsung 2 ini ada Pak Aceh dengan siapa? Yudita. Oh, baik. Oh, baik kalau gitu. Silakan kepada Pak Aceh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati nih Pak Ustadz Adian dan juga adik kita Mas Azam dan juga Mas Fatih ya. Alhamdulillah terus terang aja saya terima kasih nih tadi diundang ya. Meskipun saya baru datang dari Kalimantan, mendarat langsung saya ikut ke sini Pak Ustadz. Karena terus terang aja saya sangat tertarik nih ya. Dan saya juga teman-teman mungkin saya bukan dari basic dari pendidikan Islam gitu ya. Tapi saya adalah praktisi yang hari ini saya bekerja di PT Telkom gitu ya. Dan saya pernah belajar juga ke Pak Ustadz Adian Husaini gitu ya. Namun tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, ini saya menarik nih dengan apa yang disampaikan oleh adik saya Mas Fatih yang membahas tentang Mas Azam yang membahas tentang kritik terhadap konsep netralitas ilmu. Kemudian Mas Fatih solusi kekacauan ilmu. Nah, kalau saya melihat dalam konteks ilmu umum ya, ilmu umum yang saya pahami begitu, bahwa ini sekarang sudah melakukan satu proses analisa yang cukup mendalam terhadap bagaimana ilmu itu dikembangkan, khususnya mungkin di Indonesia begitu ya, karena ternyata bahkan mungkin di dunia gitu ya, karena ternyata banyak trik dan intrik di situ yang mengalabui kita selama ini, itu satu. Nah, yang kedua, Mas Fatih menjawab itu dan kemudian menyampaikan solusi-solusinya, ya, bahwa solusi terhadap apa yang disampaikan permasalahan Mas Azam ini ada solusinya. Nah, ini mungkin dalam tataran konsep ilmu umum, pertama adalah melakukan proses analisa, baru kemudian mencari solusinya. Nah, solusi ini dalam konteks memformulasikan. Nah, saya mungkin ingin ini gitu ya, karena kan konteksnya sekarang yang dibutuhkan oleh kita adalah how to implement gitu, bagaimana mengimplementasikan itu gitu, yang nanti akan berimpact kepada masyarakat umum. Nah, barangkali ini buku ini akan berlanjut begitu ya, terus didalami lagi, tapi kemudian menurut saya bagaimana ini diimplementasikan kepada masyarakat umum. Berarti kita harus punya strategi, harus punya cara, harus punya endurance begitu ya. Karena menurut saya tantangannya tidak gampang dalam dunia umum, di mana sekarang ini cara berpikirnya masyarakat sudah seperti ini gitu, bahwa kita mengakui bahwa pendekatan Islamlah yang paling benar. Hanya saja mungkin ini perlu nih cara-cara yang jitu, cara-cara yang betul-betul nanti masyarakat bisa menerima dengan mudah gitu.
Dan ternyata oke, ini ternyata benar. Gitu ya. Dan itu juga mungkin yang kami butuhkan juga Pak Adian begitu dan teman-teman, bahwa memang saat ini saya juga merasakan sebagai orang tua juga saya yang punya anak yang memang mempunyai dasar pemikiran tentang Islam itu masih sangat rendah. Nah, ini kan ilmunya ilmu menurut saya sangat tinggi gitu ya. Tapi di balik itu ternyata memang selama ini kami kalau nge-refer dari apa yang disampaikan Mas Ajam dengan Mas Fatih, ada sesuatu yang tidak benar gitu, yang perlu diluruskan. Nah, bagaimana itu supaya bisa menjadi lurus dan bagaimana strategi kita untuk bisa mengimplementasikan di dalam masyarakat sehingga berimpact ya, impactnya full gitu terhadap berubah. Dalam konteks mungkin ini merubah karakter, merubah budaya dan sebagainya sehingga betul-betul akan tercermin bahwa ilmu Islam ini yang paling benar. Mungkin demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya kira waktunya ya, sekarang udah jam 6 ya. Iya, Ustaz. Ya. Kita keterbatasan waktu, Ustaz. Ya, mohon maaf, Jawa Timur sudah azan, Mak. Ya, baik. Ya, silakan yang sudah Jawa Timur yang silakan izin dulu, nggak apa-apa ya. Mas Sigri langsung ya, saya singkat tadi Pak Toto bagus sekali, ide yang luar biasa itu yang saya pun belum terpikir ya, kerjasama Dewan Dakwah dengan BRIN ya. Kami pernah bekerja sama penandatanganan Dewan Dakwah dengan Rektor UPI. Di masa Allahyarham Pak Bakri waktu itu, kita ada MOU dengan UPI untuk mencetak guru-guru agama tingkat S2. Nah, itu ada kita sampai 3 angkatan berlangsung. Jadi kalau ini kerjasama dengan BRIN ini luar biasa, kita bisa kembangkan. Jadi kita ini sebenarnya begini, memang namanya di era disrupsi sekarang ini dengan nama kampus Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah itu, kita justru ingin selama ini lulusan STID Muhammad Natsir itu luar biasa karena sebetulnya itu mendahului konsep kampus mandiri ya. Di STID Muhammad Natsir karena mereka diterjunkan ke tengah masyarakat. Setelah lulus kan mereka 2 tahun terjun ke tengah masyarakat itu di pelosok-pelosok. Nah, mau nggak mau mereka di sana kan sudah bicara semua ilmu. Jadi biasanya alumninya itu mandiri alhamdulillah dari 700 lebih dai-dai yang sudah kita terjunkan ke masyarakat itu. Semester 5 mahasiswa itu harus tidur di masjid. Ya, mereka sudah belajar dari masjid jadi marbot masjid selama 2 tahun. Itu yang selama ini dilakukan. Nah, ini sekarang kita perkuat lagi tradisi ilmu yang sudah ada tadi, ya, aktivisme yang luar biasa tadi. Sekarang kita perkuat dengan intelektualisme ini. Makanya kita buka kelas khusus jurnalis profesional. Namanya yang begitu, tapi sebetulnya yang kita lakukan adalah perkaderan intelektual di situ. Anak-anak ini kita betul-betul kita fokus ke adab, akhlak dan keilmuannya. Nah itu jadi itu yang sekarang ini memungkinkan banget dengan istilah itu. Jadi memang namanya gitu ya, dakwah itu sebetulnya kan mencakup berbagai seluruh aspek kehidupan. Ya, terima kasih tadi Pak Yasin ya, ini masukan-masukannya ini sangat bagus. Ya, dan juga Pak Aceh, memang untuk implementasi tentu ini perlu kajian-kajian yang sebetulnya sudah banyak dilakukan, Pak. Tinggal sekarang ini mungkin merakit ya, dan anak-anak dari sedini mungkin. Jadi sebetulnya Pak yang kita lakukan sekarang ini kita upayakan adalah memberikan basis, Pak. Jadi sebelum anak itu pintar lah, dia expert di satu bidang itu, ya itu adabnya, akhlaknya, ibadahnya, ngajinya, fardu ainnya, ya termasuk wawasan keilmuannya itu harus kokoh. Ya itu harus kokoh. Dan makanya di mereka ini ketika masuk STID Muhammad Natsir, mereka basisnya sudah kuat gitu. Sekarang di At-Taqwa College kami buat program pra-universitas. Sebelumnya 2 tahun, sekarang cukup 1 tahun. Jadi 1 tahun ini sebelum anak lulus SMA, punya ijazah SMA, semacam kayak matrikulasi ya setahun ini. Nah itu yang kita bereskan dulu ini anak sebelum kuliah. Ya harus akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, ngajinya, cara berpikirnya, cara komunikasinya, bahasanya, itu harus beres. Baru nanti dia masuk ke kampus formal, termasuk yang di Timur Tengah. Ya, kami ada beberapa contoh yang sudah saya sampaikan ke Kementerian Agama bahwa kalau sebetulnya anak ke Timur Tengah itu harus kakaknya Fatih Madini itu anak saya nomor 5, tapi saya juga nggak pernah, saya pun nggak tahu apa yang mau dia sampaikan tadi. Dia begitu.
kakaknya namanya Bana Fatahila juga baru meluncurkan bukunya. Sepulang dari Gontor, sebelum ke Mesir waktu itu saya tahan dulu. Setahun itu kita latih menulisnya. Ya, jadi ketika dia berangkat ke Kairo, dia sudah siap. Gitu. Ya, pemikirannya sudah siap, jiwanya sudah siap, kemampuan komunikasinya sudah siap. Jadi dia nggak bingung, ya, karena kalau sudah kuliah, nggak ada panduan mereka dalam berpikir, kasihan sekali. Ini sebetulnya yang kita maksudkan, Pak, dengan model sekarang. Dan sekarang kita sudah membuktikan, gitu. Yang penting kan bukti. Saya kira begitu ya dari saya. Terima kasih pada semuanya. Ya, mungkin masih ada waktu ya, singkat saja deh, Azam atau ini ya, Zikri ya. Azam atau Imat, silahkan. Atau Pak Dwi ini. Pak Dwi. Ya, closing aja Pak Dwi ya, singkat. Baik, ya terima kasih kepada Pak Toto tadi atas tawarannya. Insya Allah kita pelajari dan kita follow-up Pak Toto ya. Demikian juga kepada Pak Yasin tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti kita bisa kaji dan bisa diimplementasikan. Selama ini memang di STD sendiri Pak Yasin, kita sebelum anak-anak para mahasiswa itu kita kirimkan ke daerah, itu kita biasanya kerjasama dengan beberapa lembaga ya, terutama lembaga yang berafiliasi ke IPB selama ini, karena terkait dengan pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat gitu. Itu yang biasanya kita lakukan. Bagus juga mungkin idenya tadi kalau langsung dengan IPB-nya nanti mungkin bisa juga dibantu oleh Ustadz Adian sebagai alumni IPB, nanti kita bisa langsung ke IPB-nya. Selama ini insya Allah sudah kita laksanakan, dan terakhir ini kita kerjasama dengan pesantren Darul Falah di Bogor yang juga pengelolanya banyak dari alumni IPB untuk memperkuat kemampuan kawan-kawan ini dalam hal pemberdayaan masyarakat insya Allah. Terima kasih kepada semuanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian, karena kita terbatas oleh waktu juga. Oh iya, Zikri sebentar. Ya, saya gimana tadi Pak? lupa ada ide ya. Saya juga terperang meskipun Fatimah Dini anak saya juga baru mendengar nih paparan dia gitu. Saya pengen nanti ada satu kesempatan untuk diskusi lebih jauh. Tadi lebih buku ini lebih dibedah lagi nanti dengan Azam juga ya, waktunya lebih longgar gitu. Ya, kapan-kapan nanti mudah-mudahan bisa diberitahu lagi yang hadir. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki penghujung acara. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya